Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi pada kelas 63 5A 31. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dari saya sendiri, Nisa Meda Putri dengan NIM 63190562. Yang kedua ada Anissa Alda Isna Rahmawati dengan NIM 63190566. Yang ketiga yaitu ada Tiara Vivi Amalia dengan NIM 63190413. Dan yang terakhir ada Sharon Formans dengan NIM 63190584. Pada video kali ini kami akan membahas seputar audit sampling dan alasan mengapa diadakannya pengujian sampel, metode yang dilakukan saat pengujian sampel, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai audit sampling. Apa sih audit sampling itu? Audit sampling adalah pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Seperti yang sudah dijelaskan pada diagram di atas, yaitu sekumpulan populasi bukti audit akan menghasilkan sebuah sampel bukti audit. Selanjutnya yaitu alasan mengapa diadakannya pengujian sampel. Yang pertama yaitu terbatas. Yang dimaksud di sini adalah keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh auditor. Yang kedua tidak berbeda. Kenapa tidak berbeda? Karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Yang ketiga yaitu sampel dapat diuji secara ilmiah dan dapat diterima secara umum. Yang keempat, praktik pengujian sampel telah berlaku umum. Kenapa? Karena dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Selanjutnya yaitu penerapan pengujian sampel. Pada penerapan pengujian sampel ada dua penerapan yang dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama, pengujian sistem pengendalian intern atau test of control. Yang kedua, pengujian substansif atau substansif test. Jadi apa sih itu pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substansif? Pengujian sistem pengendalian intern ialah pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis atau disebut juga dengan atribut sampling. Dan yang kedua, pengujian substansif. Pengujian substansif ialah pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan atau disebut juga dengan variabel sampling. Metode audit sampling. Metode audit sampling terdiri dari dua metode, yaitu sampling non-statistik dan sampling statistik. Sampling non-statistik adalah sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistik, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Sedangkan sampling statistik adalah sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistik. Pertimbangan profesional tetap digunakan, tetapi dalam skala yang terbatas. Pilihan metode sampling. Metode sampling sangat efektif dan efisien. Maksudnya yaitu sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Metode sampling juga mengandung resiko, yaitu maksudnya kedua metode sampling juga sama-sama mengandung resiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling, baik resiko sampling maupun resiko non-sampling. Dasar pemilihan metode sampling. Dasar pemilihan metode sampling: 1. Adanya pertimbangan, maksudnya yaitu pertimbangan biaya dan manfaat atau cost and benefit. 2. Volume dan karakteristik transaksi. 3. Tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Manfaat sampling statistika yaitu 1. Efisien dan efektif. Maksudnya itu penentuan sampelnya lebih efisien dan efektif. 2. Terarah, yaitu pengukuran kecukupan bukti lebih terarah dan mengevaluasi sampel juga lebih ikut terarah. 3. Mudah digunakan, yaitu memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasi dan mengontrol risiko sampling. Resiko sampling.
Pada pengujian pengendalian ada dua, yaitu yang pertama the rise of assessing control rise too low, juga disebut dengan resiko terlampau percaya terhadap SPI atau resiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif. Yang kedua yaitu the rise of assessing control rise too high, juga disebut dengan resiko terlampau tidak percaya terhadap SPI atau resiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Resiko sampling pada pengujian substantif yang pertama yaitu the rise of incorrect acceptancy atau resiko menerima kesimpulan yang salah, yaitu saldo rekening mengandung salah saji material disimpulkan tidak mengandung salah saji material. Yang kedua, the rise of incorrect rejection atau resiko menolak kesimpulan yang benar, yaitu saldo rekening tidak mengandung salah saji material disimpulkan sebagai mengandung salah saji material. Selanjutnya ada resiko non-sampling. Resiko non-sampling adalah resiko dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Ada sumber resiko non-sampling antara lain yaitu yang pertama, human mistakes seperti kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen. Yang kedua, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, kesalahan interpretasi hasil sampel. Yang keempat, terakhir mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain seperti kesalahan jawaban konfirmasi. Atribut sampling adalah pengujian sampling untuk SPI, sistem pengendali intern, dan pengujian ini hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian, seperti prosedur otorisasi, dokumen, dan catatan, dan prosedur pemeriksaan independen. Atribut sampling umumnya hanya digunakan pada saat dilakukan pengujian tambahan untuk mendukung lower assets level of control rates. Metode pengambilan sampel yaitu random number sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan tabel angka random. Dalam metode ini, pengambilan sampel ini biasanya dalam bentuk yang pertama, sampling without replacement, angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Yang kedua, sampling with replacement, angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Ya, selanjutnya systematic sampling. Pertimbangan kualitatif dalam pengujian sampel yaitu penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruhnya terhadap keandalan informasi yang berkaitan. Penyimpangan yang bersifat sistematis akan mempengaruhi besar terhadap objek pemeriksaan.